Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa, sahabat-sahabatku, pemirsa Maskes TV yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita bersama tentang bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga ke depan dan seterusnya kita akan lebih baik, lebih fasih, lebih tartil lagi di dalam kita membaca Al-Quran. Kajian kali ini kita akan batasi tentang mad dan qasirah. Melihat betapa banyak dari kita, di antara kita yang masih di dalam membaca Al-Quran masih banyak kesalahan, terutama di dalam menempatkan mana itu yang panjang dan mana itu yang pendek. Tentunya pada pembahasan kali ini kita batasi pada pembahasan tentang mad tabi'i atau mad asli, bukan mad far'i yang nanti akan kita bahas pada bagian-bagian yang akan datang atau selanjutnya nanti. Pada saat ini kita batasi pada mad tabi'i dan huruf qasirah, jadi huruf mad yang kena mad tabi'i dan huruf qasirah. Nah, untuk itu selanjutnya mari kita simak pada layar berikut ini. Baiklah, kita lihat latihan pengucapan huruf mad dan qasirah. Huruf mad dan qasirah. Mad sendiri artinya panjang, qasirah artinya pendek. Kemudian pengertian huruf mad itu sendiri, ya, jadi pembahasan huruf mad kali ini tidak secara umum pada mad far'i atau mad cabang yang tentu akan kita bahas pada bagian selanjutnya nanti, tetapi terbatas pada mad tabi'i atau mad asli. Sekarang definisi mad tabi'i atau mad asli yaitu mad yang tidak dikenai sebab baik berupa hamzah ataupun sukun. Ciri-ciri mad tabi'i. Yang pertama, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kalau A 2A, kalau I 2I, kalau U 2U. Yang kedua, cara pelafalannya cukup 1 ayunan suara dan suara tidak boleh ditahan. Sebab kalau ditahan kadar suaranya melebihi 2 harokat. Jadi 1 ayunan suara tidak boleh ditahan suaranya, sehingga kadar suara itu tidak melebihi dari 2 harokat, karena memang harus pas 2 harokat atau 1 ayunan suara. Ciri yang ketiga,
makhraj huruf mat terletak pada al-jauf, yaitu rongga tenggorokan sampai mulut. Jadi letaknya ya, mat itu ada di al-jauf. Kalau kita belajar tentang makhraj huruf kemarin ya, ada di al-jauf, rongga tenggorokan sampai mulut. Ciri selanjutnya yang keempat adalah huruf mat asli ada 3. Apa saja? 1. Wawu sukun didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Kalau nun dhammah bertemu dengan wawu sukun maka membacanya nu, satu ayunan suara. Huruf yang kedua adalah ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Kalau yang berharokat kasrah itu huruf ha, maka khi bertemu dengan ya sukun dibaca satu ayunan jadi khi. Ya, kalau non dhammah bertemu wawu sukun tadi nu, maka ya sukun ini didahului oleh huruf yang berharokat kasrah menjadi khi. Yang ketiga, huruf alif yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kalau yang berharokat fathah itu misalnya huruf ha, maka dibaca satu ayunan ketika berhadapan dengan alif sebagai huruf mat. Ha, jadi satu ayunan suara. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah huruf qasirah atau huruf pendek. Huruf qasirah adalah huruf-huruf pendek dalam Al-Quran yang konsep membacanya sekali ucap. Suara tidak boleh nyeret, memanjang, yang berdampak menyerupai mat asli. Jadi suara huruf qasirah itu sekali ucap tidak boleh diseret, karena kalau diseret menyerupai huruf mat asli. Sekarang kita lihat latihan pengucapan huruf panjang dan pendek. Perhatikan, di sini ada 3 bentuk pengucapan di mana harus kita perhatikan letak dari huruf yang kena mat itu, sehingga bisa membedakan antara huruf yang kena mat maupun huruf qasirah atau huruf pendek itu sendiri. Misalnya ghasaqo, perhatikan ghain yang terkena, ghain fathah yang menghadapi huruf alif sebagai huruf mat, ghasaqo. Sedangkan huruf sin dan qafnya sebagai huruf qasirah. Maka satu ucapan. Ghasaqa. Perhatikan huruf yang kedua, kalimat yang kedua yang terkena mat tabi'i adalah huruf sin. Maka yang diayun adalah huruf sin, bukan ghain lagi. Misalnya ghasaqa, ya. Jadi yang diayun adalah sinnya. Sedangkan ghain dan qaf berkedudukan sebagai huruf qasirah. Begitu juga kalimat yang ketiga yang terkena huruf mat adalah qaf, maka cara membacanya ghasaqa. Qafnya dibaca satu ayunan, sedangkan ghain dan sinnya berkedudukan sebagai huruf qasirah. Begitu selanjutnya, semua contoh ini perhatikan. Di contoh berikutnya adalah alama, ya. Jadi antara qasirah dan mat harus diperhatikan betul di mana huruf yang terkena mat dan mana huruf yang qasirah. Selanjutnya hasada.
hasada. Ya, jadi huruf apa? Huruf yang berharokat fathah menghadapi alif. Yang terakhir adalah tolaba, tolaba, tolaba. Ini semua berlaku pada huruf mat, baik ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasrah maupun wawu sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat dhamma. Sengaja di sini saya tampilkan satu contoh dari huruf yang berharokat fathah, sedangkan selanjutnya bisa kita kembangkan pada huruf yang lain, yaitu huruf ya sukun dan wawu sukun sebagai huruf mat asli atau mat tabi'i. Demikian pembahasan tentang mat dan khosirah, sehingga kita harapkan nanti di dalam kita belajar memperbaiki bacaan kita, yang terpenting adalah memperhatikan mana huruf yang bermat tabi'i atau mana huruf khosirah atau huruf pendek. Demikian para pendengar, pemirsa, dan sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama kali ini akan bermanfaat, akan lebih kita pahami sebagai wacana dan bahkan sebagai sarana untuk kita memperbaiki bacaan kita, terutama ketika kita membaca Al-Quran lebih teliti lagi mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.